tidak ada sesuatu pun, tidak ada seseorang pun yang bisa menolong mereka, yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah, illa kecuali an-narhamahum, kami memberikan rahmat kepada mereka, ilan qidai ajalihim, sampai datangnya atau sampai selesainya ajal mereka. Jadi Allah tuh senang kalau kita tuh sholat, ibadah, ngaji dan sebagainya. Ya, walaupun Allah nggak butuh sama kita. Lah kita sholat Allah Tuhan, kita nggak sholat Allah juga tetap Tuhan. Kita ngaji Allah Tuhan kita nggak ngaji pun Allah tetap jadi Tuhan, nggak ngaruh. Dan untungnya itu Allah tuh nggak butuh sama kita, tapi masih punya sifat senang, punya sifat suka, supaya kita bisa ngambil redonya. Bukan yar, kalau yar menges. Yaum, ma yaum kabun. Selang. Wa khalaqna lahum mim, tahannya sama ya. Lahum sama mim tahannya sama. Kalau lahumnya kita tahan 2 detik, maka mimnya juga 2 detik. Lahum mim mithlihi ma yarkabun. Wa in tahan lagi, nun mati kata nun idgham biguna. Wa in nasya, shinnya tebelin, hamzahnya ditahan, nasya. Wa in nasya nul, goinnya bukan pantul, hati-hati jangan nuge, nah itu mantul. Goin gak punya sifat pantul. Kalau qaf baru nul riq, nah ini baru qaf, pantulannya setengah qalqalah. Wa in nasya nul riq, nul riq ghairil mal, mal bukan mage, bukan mal, mal ya. Nul riqhum. Wa inna sya'nul riqhum fala so, sonya yang udah bisa monyong ya siulin, fala so ihdinasi, fala so, fala sorry khonya ngorokin, fala sorry khalahum. Mati ketemu wau izhar, idhar syafawi, jangan ditahan lama-lama. Fala sorry khalahum, nanti berhenti aja di situ. Fala sorry khalahum walahum yung ifa abad condong ke am, non
nun mati ketemu qaf. Walahum ya jadi contohnya ke am yunqadun. Illa lamnya tasdid, jangan ilang, nggak boleh. Illa ditekan. Illa rahmatan, hanya tipis. Rahmatan ya, bukan roh tapi rahmatan masukin. Fathatain ketemu mim ya, idgham diguna. Rahmatan min, tahan tasdid. Rahmatan minna wa mata'an, izhar. Fathatain ketemu hamzah. Wa mata'an ila hin, hanya tipis ya, ila hin. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Nafas 1 2 3. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa inna sya'nul riqhum fala sarikha lahum. Nafas. Wa inna sya'nul riqhum fala sarikha lahum. Mundur ya. Fala sarikha lahum walahum yunqadun. Nafas. Fala sarikha lahum walahum yunqadun. Walahum lahnya panjang. Walahum, ada yang pendek, walahum ada, ini lahumnya panjang. Walahum itu. Ulang, fala sorikho. Nafas 1 2 3. Fala sorikho lahum walahum yunqadun. Illa rahmatan minna wa mata'in ila hin. Nafas. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Jangan sampai jadi ilahin. Ilahin, jadi hanya jelas, jangan dimasukin. Dulu saya nyontohin kayak Allahu Akbar ya, jangan Allahu Akbar, berubah jadinya uwak, nah jadi wak tuh wakbar. Ilahin, nah jadi hanya hilang. Ilahin ya enggak, ilahin. Saya contohin dulu, saya ulang. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Ya, ulang. Apa? 1 2 3. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Sadaqallahul azim. Lanjutnya tafsirnya dibuka halaman 15 yang tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Wa khalaqna, dan kami menciptakan, kata Allah.
lahum untuk mereka, mimithlihi dari yang serupa dengannya, maksudnya serupa dengan perahunya Nabi Nuh yang kemarin kita bahas tuh ya, fil fulkil mashhun. Fulak ya, fulak itu perahu ya, kapal laut. Tapi kemarin sempat saya singgung ya, perahunya Nabi Nuh itu nggak kayak perahu sekarang ya. Kalau sekarang kan perahu ada layarnya, ada kemudinya, iya, ada mesinnya. Nah, perahunya Nabi Nuh nggak begitu ya, ketutup aja udah ya, nggak ada mesinnya ya, belum ada mesin saat itu, nggak ada setirnya ya, jadi cuman tutupan gitu doang aja. Makanya sesuai air laut membawanya kemana. Dengan peristiwa itu Allah kemudian ngasih inspirasi kepada manusia ya, supaya bisa menciptakan kapal laut atau perahu-perahu yang serupa dengan perahunya Nabi Nuh. Ma akan apa-apa yarkabuna yang bisa mereka kendarai. Kila dikatakan aroda adapun yang dimaksud bihi dengannya, maksudnya dengan sesuatu yang diserupai tadi, itu as-sufunu, yaitu kapal-kapal ya, kapal-kapal laut, allati umilat yang dipergunakan, ba'da safinati Nuhin setelah perahunya Nabi Nuh alaihi salam, ala hayatiha atas cara yang sama dengannya. Jadi sejak peristiwanya Nabi Nuh itu, akhirnya manusia tahu bahwa kita bisa mengarungi lautan tanpa berenang ya, yaitu dengan cara pakai perahu ya. Baru kemudian timbullah perahu-perahu rakit ya, zaman saat itu setelah peristiwa banjirnya Nabi Nuh tuh ya. Jadi orang-orang udah mulai bisa bikin kendaraan di atas laut berupa rakit ya. Terus kemudian mulai bikin kapal, cuman modelnya masih manual, masih pakai dayung ya. Belum model kayak sekarang. Wakilah dan dikatakan juga pendapat ulama lainnya, aroda yang dimaksud bihi dengan serupa tadi, dengan lafaz mim mislih tadi, itu as-sufunu, yaitu kapal-kapal, as-sigharu yang kecil-kecil. Jadi yang dimaksud kalau menurut ulama lainnya adalah kapal-kapal kecil ya, tadi rakit-rakit ya, kapal-kapal kalau sekarang kayak speedboat ya. Karena kalau kapalnya Nabi Nuh gede Pak, ya orang mengisi 70 orang ya kan, udah gitu ngisi hewan, semua hewan yang saat itu diselamatin sepasang-sepasang, gajah sepasang, kuda sepasang ya kan, dan sebagainya, itu muat semua. Berarti kan kapal lautnya gede banget ya. Orangnya sih emang 70 cuman, tapi hewan-hewannya ya, tumbuh-tumbuhannya yang diselamat-selamatin oh iya. Apalagi saat itu kan hewan banyak banget gak kayak sekarang. Kalau sekarang kan hewan banyak yang punah ya kan, saat itu hewan masih alami, masih baru ya. Lain-lain. Makanya di sini disebutin ya, yang kayak begitu kemudian menginspirasi orang membuat perahu yang lebih kecil gitu. Allati tajri, yang mana berjalan atau maksudnya menyusuri, mengarungi, fil anhari, di sungai-sungai, kal fulkil kibari, seperti berjalannya perahu yang besar, fil bahri, di lautan. Wahada, dan adapun hal ini ya, hal tersebut itu qaulu Qatadah, qaulnya atau pendapatnya Imam Qatadah, wa Dhahak, dan juga Imam Ad-Dhahak. Ini salah satu imam ahli tafsir, ahli hadis. Wa ghairihima, dan juga selain keduanya. Waruya, dan diriwayatkan ani bin Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al muradu, adapun yang dimaksud, mim mislihi, dari lafaz mim mislihi tadi tuh, mim mislihi mayar kabun ya, kendaraan yang serupa, itu maksudnya adalah al ibilu, yaitu onta, fil birri, di daratan, kasufuni, seperti perahu, fil bahri, di lautan. Nah, kalau menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, peristiwa banjirnya di zaman Nabi Nuh itu juga menginspirasi orang untuk memakai kendaraan di darat, yaitu berupa onta. Jadi zaman dulu ya, sebelum peristiwa banjirnya Nabi Nuh itu orang belum punya inspirasi pakai kendaraan ya. Jadi adanya inspirasi kendaraan, orang pakai kapal laut ya, orang pakai perahu,
orang pakai onta ya buat berkendara, itu peristiwa terilhami, terinspirasi dari banjirnya pas di zaman Nabi Nuh gitu ya. Yakni maksudnya khalaqna, kami menciptakan, lahum untuk mereka, fil bahri di lautan, as-sufuna akan perahu atau kapal laut, yarkabuna yang mereka bisa menggunakannya, mereka bisa mengendarainya, wa khalaqna dan juga kami menciptakan, lahum untuk mereka, fil birri di daratan, al-ibila akan onta, wal farosa dan juga kuda, wal bighala dan juga keledai, wal himaro dan juga himar ya. Kalau bigol keledai yang besar, kalau yang himar keledai yang lebih kecil. Yarkabuna yang mereka itu bisa menaikinya, wayahmiluna bahkan bisa membawa, asqalahum akan muatan-muatan mereka, akan beban-beban mereka, barang-barang maksudnya ya. Dengan adanya kendaraan tadi ya, baik yang di darat maupun di laut, mereka bisa bawa barang. Dengan demikian transportasinya jadi lebih mudah ya. Wahada adapun ini kulluhu ya semuanya itu ya dulu menunjukkan ala qudratina atas kekuasaan kami, wa quwwatina dan juga kekuatan kami. Nah, jadi ini inspirasi ya. Jadi jangan kita anggap bahwa perahu ya, terus juga onta, kuda dan sebagainya itu baru ada di zaman Nabi Muhammad misalnya gitu, atau baru ada di zaman Nabi Isa misalnya gitu. Karena peradaban besar itu memang adanya pas di zaman Nabi Musa, Nabi Isa ya. Jadi peradaban besar itu, umat manusia itu berada pas di zamannya atau di eranya Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ya, bagaimana manusia bisa bikin piramid ya, kalau di Mesir tuh ya, Firaun tuh meriam ya. Nah, itu teknologinya saat itu udah mulai canggih lah, udah mulai tinggi. Nah, jadi peradaban itu makin besar, makin tinggi, teknologi juga makin canggih dimulai pas zaman Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti penemuan-penemuan ya yang memudahkan manusia untuk keseharian hidupnya baru ada pada saat itu, enggak. Dari zaman nabi-nabi terdahulu itu sudah ada. Ya, di sini tadi dikisahkan misalnya masalah kendaraan. Ya, kendaraan itu udah ada dari zaman Nabi Nuh. Ya, baru nanti kemudian yang lain menyusul ya. Misalnya mengatakan gunting. Ya, gunting itu konon ada di zaman Nabi Daud. Ya, jadi gunting, pisau ya itu baru ada di zaman Nabi Daud. Tapi gunting pisaunya jangan Bapak anggap kayak yang sekarang. Ya, guntingnya mungkin kayak gunting rumput yang gede. Ya, pisaunya juga mungkin pisaunya masih kayak pedang tebal-tebal. Nah, tapi kan setidaknya itu sudah jadi bibit ya, bibit teknologi. Makin lama ya kan, manusia makin cerdas, makin pinter, dibuatlah yang simpel, lebih ringkas. Sama kayak perahu. Sekarang orang kagak pakai ribet-ribet lagi, ya kan, nggak pakai dayung, ya nggak pakai bambu kalau rakit. Ya sekarang udah ada mesinnya. Mesinnya pun model-model dari yang kecil ya sampai yang paling gede. Perahunya bisa dibuat dari yang kecil sampai yang paling gede. Gitu. Wa inna sya'nu ghriqahum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Ayat selanjutnya ya. Ayat ke-43. Wa inna sya' dan jika kami mau kata Allah, andai kata kami berkehendak, nughriqahum maka akan kami tenggelamkan mereka. Fala sarikha maka tidak akan ada penolong lahum bagi mereka, walahum dan tidak pula bagi mereka yunqaduna terselamatkan. Jadi Allah masih ibroh lagi nih. Kalau Allah emang benci sama manusia, kalau emang Allah sebel sama manusia, nggak sekarang Allah azabnya, langsung aja dulu pas zaman Nabi Nuh matiin semua. Nah, termasuk umatnya Nabi Nuh yang 70 itu tenggelamin aja semuanya. Gitu. Nah, berarti artinya apa? Orang yang ada saat ini sebejat-bejatnya dia, ya sejahat-jahatnya dia, Allah tetap sayang sama dia. Gitu. Karena gimana pun juga orang tersebut adalah hamba Allah. Gimana pun juga orang tersebut adalah ciptaan Allah. Gitu. Ai maksudnya la mughitha, tidak ada penyelamat lahum untuk mereka, walahum dan tidak ada juga bagi mereka
itu yanjuna yang bisa selamat, minal gharqi dari tenggelam. Gak bisa mereka selamat dan juga gak ada orang yang menyelamatkan. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wala ahada, dan tidak ada satupun yang kuduna yang bisa menyelamatkan min adabi dari azabku. Jadi maksudnya ini dikasih perumpamaan sama Sayyidina Ibnu Abbas ya, sebagai mafhum mukhalafah. Jadi kebalikan ya. Jadi Allah menyelamatkan mereka, maka kalau Allah berkehendak menyelamatkan mereka, mereka pasti selamat. Artinya umat Nabi Nuh yang saat itu diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh di atas perahu, itu mereka memang ditakdirkan oleh Allah untuk selamat. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, maka mereka-mereka yang nggak diselamatkan, ya, mereka-mereka yang tergerus sama banjir, mereka-mereka yang tenggelam sama banjir di zaman Nabi Nuh, berarti mereka-mereka adalah orang yang memang ditakdirkan sama Allah mendapatkan azab. Paham maksudnya ya? Jadi Allah bisa saja memberikan keselamatan, tapi Allah juga bisa memberikan azab. Nah, kalau yang di ayat ini lebih kepada penyelamatan. Makanya disebutin tadi wa inna sya'nugrikuhum fala sarikha lahum wa lahum minqazir. Tapi Allah tetap ngingetin, andai kata Allah mau, ya, Allah mau matiin tuh orang semuanya. Pukul rata, mati semuanya. Ya, gampang buat Allah. Lah apalagi tinggal 70 orang. Lah itu belum gampang lagi. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Illa kecuali rahmatan dengan rahmat minna dari kami, ya maksudnya rahmat dari Allah. Kecuali orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah, dia baru tuh bisa selamat. Wa mata'an, dan juga kesenangan-kesenangan ilahinin, sampai suatu masa. Ai maksudnya sampai suatu masa itu masa apaan? Ila inqidai ajalihim, yaitu sampai selesainya ajal mereka. Maksudnya sampai mereka meninggal. Yakni maksudnya la ahada, tidak ada suatu pun atau tidak ada seseorang pun yunqiduhum yang bisa menolong mereka, yang bisa menyelamatkan mereka min azabi dari azabku, ya dari azab Allah, illa kecuali annarhamahum, kami memberikan rahmat kepada mereka, ilan qidai ajalihim, sampai datangnya atau sampai selesainya ajal mereka. Wa idza qila lahum taqu, dan seterusnya. Ini ayat selanjutnya ya, insyaallah pekan selanjutnya. Nah ini saya sampaikan dulu yang pesan penting yang menyangkut dengan penafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, beliau bilang dalam penafsirannya ini mengatakan ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak ya. Jadi kalau Allah mau, ya, itu bisa Allah matiin. Bukan cuma orang-orang yang ingkar di zaman Nabi Nuh, tapi juga mereka-mereka yang ada bersama Nabi Nuh di perahu. Nah, tadi saya sampaikan ini menunjukkan sayangnya Allah kepada manusia, sayangnya Allah kepada kita. Ya. Jadi sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, gak pernah ibadah, bahkan musyrik, bahkan kafir, gak mau nyembah Allah, maka sebetulnya orang tersebut tetap disayang sama Allah. Karena gimana pun juga orang itu adalah hambanya Allah, ciptaan Allah. Paham gak maksudnya? Jadi Allah itu tetap sayang, Allah itu tetap cinta sama hambanya. Gampangnya gini lah Pak, ya, kita punya anak, kita punya ponakan, kita punya saudara, ya, atau kita punya murid, ya, yang dekat sama kita. Sejelek-jeleknya dia pasti kita bela-belain. Bahkan mungkin kadang-kadang dia berbuat salah, ya, tetap kita bela-belain. Berhubung dia masih anak kita, masih cucu kita, ya, atau masih istri kita, atau masih saudara sama kita. Berhubung dia dekat sama kita, maka kejahatannya seakan-akan gak kita lihat, keburukannya seakan-akan gak kita lihat. Oh bener tuh orang, kita belain, kita belain. Apalagi kalau anak sendiri, ya, kalau anak sendiri pasti dibelain. Walaupun kadang-kadang mungkin anak kita salah, ya. Kadang-kadang kita terbutakan dengan status. Wah, karena anak ya udah kita anggap bener. Ya kalau dalam agama nggak boleh kayak gitu. Kalau anak salah tetap dibilang salah. Kalau cucu salah tetap harus dibilang salah.
Nah, tapi ini sebagai pelajaran buat kita. Kalau manusia saja sampai segitunya, ya, kepada orang yang terdekat dia bakal bela-belain, kepada orang yang dia sayangin bakal dia bela-belain, apalagi Allah kepada manusia, yang mana manusia itu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah tuh senang kalau kita tuh sholat, Allah tuh senang kalau kita tuh melakukan ibadah, ngaji dan sebagainya. Allah tuh senang. Dan untungnya itu, Allah tuh nggak butuh sama kita, tapi masih punya sifat senang. Allah masih punya sifat suka. Makanya di Quran itu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri, ya, dan sebagainya. Di Quran itu banyak diberikan isyarat-isyarat apa sih yang disukai sama Allah. Ya, di antaranya orang yang suka ibadah, orang yang suka bersuci, ya, orang yang suka jaga wudhu, orang yang suka baca Quran dan sebagainya. Untungnya kita manusia walaupun nggak dibutuhin sama Allah, tapi Allah itu punya sifat suka. Allah itu masih punya sifat senang, supaya kita bisa ngambil redonya. Sebab kalau Allah nggak punya sifat suka, nggak punya sifat senang, sulit buat kita masuk surga, Pak. Berarti benar-benar suka-suka Allah udah. Coba dipikirin. Ya, kalau Allah nggak punya sifat suka, Allah nggak punya sifat senang, terus orang yang masuk surga nanti terserah Allah berarti. Tapi Allah punya rasa benci nggak, Pak? Punya Allah juga punya. Orang-orang yang dimusuhin Allah ya mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Iya. Bahkan dalam hadis qudsi itu jelas, ya, man lam yashkur ala na'mai, siapa orang yang dia nggak bersyukur atas nikmatku, ya, walam yasbir ala balai, dan dia tidak mau bersabar atas ujian dariku, maka silahkan keluar, ya, min tahtis samai, dari kolong langit, dari bawah langit ini, ya, wal yatlub robban, dan silakan cari Tuhan siwai, dalam riwayat lain siwaya, selain aku. Berarti kan tuh Allah punya sifat benci, Allah punya sifat gendek kalau bahasa orang Betawi. Allah kesel, cuman nggak mau melaknat aja. Nggak mau melaknat karena Allah masih berikan dia kesempatan untuk taubat. Jadi tetap Allah punya sifat benci, Allah punya sifat sebel. Lah buktinya banyak di Quran itu juga kan Allah sebutin inna adzabi syadid, ya kan, inna adzabi lasyadid. Banyak lah Allah itu punya siksa yang dahsyat. Kan sering kita diingetin kayak gitu, kalau kamu nanti masuk neraka akan aku siksa dengan dahsyat, pedih dan sebagainya. Di Quran tuh banyak. Berarti Allah punya sifat benci. Tapi kan Allah beda sama manusia, ya, mukhalafatul lil hawa lisi. Kalau manusia nih, kita nih jeleknya nih, ya, itu kadang-kadang kalau udah benci sama orang, kebaikannya nggak kita lihat, ketutup. Atau sebaliknya, kalau kita senang sama seseorang, kayak tadi saya katakan, kejelekannya nggak kita lihat. Itu jeleknya manusia. Jadi kalau kita nih manusia nggak bisa seimbang. Saya sebel misalnya nih sama Mas Gianto nih, Mas Gianto baik nih nyapu musola, tetap aja jelek menurut saya. Paling mau ada maunya itu, ya, modus itu, modus. Atau sebaliknya nih, misalnya gitu, saya senang sama Pak Haji Idris, Pak Haji Idris kebetulan jelek nih, ya, misalnya buang sampah sembarangan kan jelek. Nah terus karena saking senangnya saya sama Pak Haji Idris, wah Pak Haji Idris mah baik itu, walaupun kita ngelihat dia lagi ngelempar sampah sembarangan, musola lagi. Bisa aja kita bilang, itu mungkin yang dilempar rokok kali buat Pak Haji, padahal jaga sampah. Ya, iya, masih dibelain maksudnya, paham maksudnya ya. Itu jeleknya manusia gitu. Nggak imbang. Kalau Allah imbang. Jadi kalau Allah itu kalau memberikan sesuatu ya pasti karena dia punya sesuatu yang baik, suatu perbuatan yang berguna, yang kita sebut dengan pahala. Sebaliknya, ya, kalau Allah mengazab seseorang atau memberikan ganjaran dosa pada seseorang, pasti karena perbuatannya. Ya, Allah itu nggak bakal membuat kezoliman pada hamba-hambanya. Jadi kalau Allah melihat hambanya itu melakukan kebaikan, ya pasti dikasih pahala. Tapi kalau Allah ngelihat kita nih hambanya melakukan keburukan, pasti dikasih dosa. Makanya di akhirat itu ada yaumul hisab, ya, ada hari perhitungan, ada yaumul mizan, hari penimbangan amal.
Ya, kalau Allah nggak mempertimbangkan itu, ya udah ngapain repot-repot pakai dihisab, ya kan? Apalagi pakai ditimbang-timbang repot-repot, langsung aja. Lah iya langsung aja nih Mas Gato, keselin nih, neraka, gitu kan? Hari si Pulan ngeselin nih, masukin neraka. Ya kan? Gua nih Pak Haji Idris, gua nih Pak Haji Larno baik, suka langsung. Iya kan? Tanpa perlu ditimbang kan? Lo ternyata enggak. Tetap adil. Tetap adil Allah. Ditimbang nanti amal ibadah kita, dihisab nanti apa yang kita lakukan di dunia. Ya. Nah tadi makanya untungnya Allah masih punya sifat suka, Allah masih punya sifat senang. Ya, walaupun Allah nggak butuh sama kita. Lah kita sholat Allah Tuhan, kita nggak sholat Allah juga tetap Tuhan. Kita ngaji Allah Tuhan kita, kita nggak ngaji pun Allah tetap jadi Tuhan, nggak ngaruh. Kan beda sama kayak kita nih, hubungan manusia ya, hubungan sosial. Hubungan sosial itu tetap ada satu duanya yang membutuhkan. Ya walaupun saya misalnya katakan gitu ya. Guru. Nah, saya kapati butuh lah Bapak. Secara ilmu iya, secara ilmu yang penting tugas saya nyampein. Tapi tetap saya butuh Bapak supaya hadir di sini dengerin. Tapi saya butuh Pak Guru juga. Nah, Mas Gato juga butuh belajar. Itu Pak Haji Idris butuh belajar, Pak Haji Larno semua butuh belajar. Tapi saya juga butuh orang untuk dengerin. Lah gimana ceritanya kalau sholat di bukosa sendirian begini? Ceramah sendiri. Wah begini. Orang pada kagak ada. Coba. Gemblung. Ya gemblung jadinya. Tadi kata Pak Moni itu Pak Ustadz udah lama begini. Iya orang kagak ada orang ceramah begini siapa yang diceramain? Iya kan? Iya. Atau sebaliknya jamaah yang pada datang nih, kumpul ya kan? Ada guru. Wah, pagi lama belum pada udah. Lah orangnya nggak ada yang ngajar di sini. Nah tuh orang pada itu ngapain? Jamaah pada duduk kan sama ya kan? Lah celingak-celinguk. Iya. Orang dagang juga begitu sama, ya kan? Pembeli butuh pada penjual karena dia butuh sesuatu untuk dimasak, untuk dikonsumsi, untuk dipakai dan sebagainya. Penjual itu juga butuh duit. Beli. Iya. Nah, Allah tuh nggak butuh, Pak. Allah tuh nggak butuh hambanya. Coba pikirin. Allah nggak butuh. Kalau kita, karena kita saling membutuhkan, makanya kita tuh ada sifat baiknya. Jadi baiknya kita itu karena saling membutuhkan. Ya misalnya kalau guru lah gitu ya, misalnya kayak Pak Haji Larno, karena guru sekolahan ya kan, masuk sekolah, ketemu murid, ketemu siswa, ya pada salim ya kan. Pak Haji Larno juga nanyain, gimana kabarnya gitu. Itu kan sifat baik ya, sosialisasi yang baik. Kenapa? Karena memang ada butuhnya. Jangan sampai punya murid ngelawan kan begitu. Gurunya baik kepada murid supaya muridnya mencontoh kan begitu kan. Begitu pula murid kepada gurunya, oh ini saya harus mencontoh beliau nih, guru saya begitu. Begitu pula orang dagang, orang bisnis. Misalnya Mas Gato lah yang dagang. Kenapa baik sama langganan? Supaya langganan beli sama kita terus. Maksudnya ya. Pegawai kenapa baik sama bos? Karena supaya digaji sama bos, kagak di PHK. Begitu juga bosnya sama. Bos baik sama pegawai ya supaya pegawainya bertahan walaupun digaji di bawah UMR. Kan begitu. Ya kayak Bang Alex nih, nggak mungkin bisa bertahan di bawah UMR kalau bosnya kagak baik. Pasti ada baiknya, cuman dia nggak pernah ngasih tahu aja. Pasti ada baiknya. Ada maunya. Iya, ada kuncian ibaratnya gitu. Iya. Ya sama pedagang juga begitu, pembeli pun begitu. Pembelinya baik sama pedagangnya yang jual. Supaya apa ya? Supaya ditambahin. Ya kan, misalnya gitu kan, wah ini orang belinya banyak nih misalnya. 1 ekor apa 2 ekor, Mas Gianto biasa beli banyak, udah gue tambahin. Nah, tambahin ceker, paha 1, pala. Kan gitu, jadi saling menguntungkan. Nah, hubungan kita sama Allah enggak, Pak. Apa yang untungin buat Allah? Coba pikir. Apa yang untungin buat Allah? Kita sholat, Allah untung nggak? Nggak ada untungnya. Kita nggak sholat juga Allah kagak rugi. Malah nyebelin sebenarnya. Lah iya baru nyebelin. Kita ngaji Allah nggak untung. Ya kita nggak ngaji Allah juga nggak rugi. Nggak ada untung rugi buat Allah sebenarnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Lo mau ngaji lo mau kagak, mau sholat mau kagak, ya mau ibadah mau kagak, nggak merubah Allah. Allah tetap Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah bisa berkehendak. Lah ngapain repot-repot Allah bikin surga? Ngapain Allah repot-repot bikin neraka? Ngapain Allah repot-repot fasilitasin kita di dunia nih? Ya kita bisa senang punya istri, ya punya teman, punya tetangga, punya duit. Ya ada suka ada duka, kadang-kadang kita ya sebel sama seseorang.
Tapi kan sebel itu kemudian jadi cerita, ya kan? Supaya ada seninya hidup. Lah orang kalau lurus aja kagak seru, Pak. Lurus aja sakit kagak. Ya punya musuh kagak. Lurus itu gak ada ceritanya. Bener kan? Yeah. Nah, iya, berhubung kita hidup itu penuh suka duka, ya kadang senang, ya kadang nggak senang, kadang sehat, kadang sakit, kadang rugi, kadang untung. Justru karena ada seni hidup itu kemudian dicerita. Ya kan Pak Haji Kohan bisa cerita, kok tadi saya begini Pak Ustaz. Pak Alek cerita, kok tadi saya begini Pak Ustaz. Ya kan? Kenapa? Karena ada suka dukanya. Tapi kalau lurus gak ada nilainya. Nah pertanyaannya, kenapa repot-repot Allah bikin kayak gitu? Karena Allah sayang sama manusia. Karena Allah cinta sama manusia yang menjadi makhluknya. Allah pengen manusia itu semuanya masuk surga. Walaupun nggak mungkin, ya. Tapi Allah senang manusia itu ibadah supaya bisa masuk surga. Lah sekarang surga itu diciptain buat siapa, Pak? Kalau bukan buat manusia. Coba pikir. Buat siapa? Orang yang kena hitop ibadah itu manusia sama jin kok. Ya. Yang kena hitop untuk ibadah adalah manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tapi kan konsep utamanya tetap manusia. Lah buktinya nabinya diambil dari bangsa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, gitu kan? Harisun 'alaikum bil mu'minin. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan, maksudnya Nabi Muhammad, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Jadi saking sayangnya Allah, saking cintanya Allah kepada kita, ngutus nabi, ngutus rasul dari bangsa kita, maksudnya bangsa manusia. Padahal yang disuruh ibadat bukan cuma bangsa manusia, bangsa jin juga diperintahkan. Tapi kenapa nabinya kagak dari bangsa jin? Kenapa dari bangsa manusia? Saking cintanya Allah kepada manusia. Lah repot kalau nabinya bangsa jin, Bang. Ngaji mana? No, sama jin anu. Ngaji wah bahaya itu, Ustaz jin. Ini mafhumnya nih, saya ngajak pinter nih. Ini mafhumnya nih. Kalau ada orang belajar sama jin berarti blow on. Kalau ada orang berteman sama jin berarti PA. Kenapa? Kita derajatnya di atas jin. Gitu. Kan sekarang orang kebalik, wah dia mah punya kodam. Wah dia jinnya begini, wah dia bisa ngaji sama jin, belajar. Jin itu belajar sama kita. Malahan. Paham nih maksudnya? Ini biar pintar, biar gak dibodohin orang. Kan kadang ada ustaz kayak gitu. Wah dia mah sama jin begini. Jin itu kagak punya nabi, gak punya rasul. Orang pintar ada, jin tetap ada, bangsanya yang alim, yang pintar tetap ada. Tapi jin itu aja belajarnya sama manusia. Sampai Nabi Muhammad itu di Arab, kalau Pak Idris nih, Pak Jilano udah pernah yang umroh, yang haji ya, Pak Jikohan. Di sono ada masjid jin. Karena satu kampung masuk Islam, jin semua. Lah itu jin Pak datangnya kepada Nabi Muhammad. Jin makhluk halus, Nabi Muhammad makhluk kasar, kelihatan. Berarti lebih mulia siapa? Nggak kelihatan. Dan nggak sedikit kiai-kiai itu juga muridnya jin. Ya, cuman Ansari nggak pakai mic. Cuman nggak pakai mic, makanya kelihatan. Iya. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan. Kenapa manusia bisa kayak gitu? Karena memang manusia punya nilai sejarah, punya nilai historis lebih mulia dari bangsa jin. Nah sekarang ngapain manusia nyari bini bangsa jin? Kan ada yang kawin sama bangsa jin. Biar kaya. Iya, teman sama bangsa jin. Ya, bahkan dengan bangganya berburu dengan jin. Lah ada juga jin yang berburu sama kita. Manusia itu punya teknologi disebutin tadi dari zaman Nabi Nuh. Ya, yang diajarin itu dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang, bayang. Ya, jadi kesimpulannya tadi ya. Jadi Allah itu saking sayangnya sama manusia, ya termasuk sebetulnya sama bangsa jin juga. Cuman prioritasnya yang diutamainnya adalah manusia. Makanya jangan sampai senangnya Allah pada kita, cintanya Allah pada kita itu kemudian disia-siain. Kalau kita baca lillahi ma fis samawati itu, Pak. Ya lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Fayaghfiru, dan Allah mengampuni liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Fayu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini Allah sebetulnya bisa aja ngazab semua orang, tapi saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah pada manusia, yang didahulukan lafadznya fayaghfiru liman yasha. Coba, yang didahulukan yaghfiru liman yasha dulu. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha.
Allah ngampunin, Allah juga bisa mengazab. Ini kalau secara penafsiran, kenapa Allah mendahulukan yakfir? Ngampuni. Kenapa Allah mendahulukan ngampunin? Karena Allah memang mendahulukan sifat pengampunnya daripada sifat muazabnya yang bisa mengazab, memberikan siksa. Bisa Allah beriin siksa, bisa Allah beri azab, tapi Allah mengedepankan sifat maha pengampun. Ya, Allah a'lam. Dengan manfaat al-Fatihah.